Halo, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan tekanan darah berdasarkan usia. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekanan darah setiap orang berbeda-beda karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin tinggi pula kisaran normal tekanan darahnya. Tekanan darah menunjukkan seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh Anda. Ukuran ini merupakan salah satu tanda vital tubuh yang sering dijadikan acuan untuk melihat kondisi tubuh secara umum dan harus dipantau secara berkala. Tekanan darah dituliskan dengan dua angka yang dipisahkan dengan garis miring. Misalnya 120/80 mmHg. Angka 120 mewakilkan dengan tekanan darah sistolik, yaitu tekanan saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara angka 80 mewakilkan tekanan darah diastolik, yaitu saat otot jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Kedua tekanan ini memiliki kisaran normalnya masing-masing dan setiap usia memiliki kisaran yang berbeda-beda pula. Berikut ini adalah batas tekanan darah yang dibagi berdasarkan kelompok usia. Yang pertama, tekanan darah normal pada anak-anak. Walaupun tidak berbeda jauh, tekanan darah normal pada usia anak-anak dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anak usia prasekolah dengan umur 3-5 tahun. Batas normal tekanan darah sistolik berkisar antara 95-110 mmHg dan tekanan diastolik berkisar antara 56-70 mmHg. Anak usia sekolah antara 6-13 tahun, batasan normal tekanan darah sistolik berkisar antara 97-112 mmHg dan tekanan diastolik berkisar antara 57-71 mmHg. Kemudian tekanan darah normal pada usia remaja. Pada remaja usia 13-18 tahun, batas normal tekanan sistoliknya berkisar antara 112-128 mmHg dan diastoliknya berkisar antara 66-80 mmHg. Variasi tekanan darah di dalam batas normal seseorang remaja dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Misalnya tinggi badan, jenis kelamin, dan waktu pengukuran tekanan darah. Dan selanjutnya tekanan darah yang normal pada usia lanjut atau lansia. Tekanan darah normal pada usia lanjut atau lansia yaitu kurang dari 150 mmHg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 90 mmHg untuk tekanan diastolik. Hal ini disebabkan pembuluh darah pada lansia cenderung lebih kaku sehingga jantung memerlukan tekanan lebih tinggi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika tekanan darahnya terlalu rendah, lansia malah bisa mengalami pusing dan hipotensi ortostatik sehingga meningkatkan resiko jatuh dan cedera. Untuk mengetahui tekanan darah berdasarkan usia yang lebih lengkap bisa dilihat pada gambar berikut. Tekanan darah tinggi bisa terjadi bila terlalu banyak asupan garam atau natrium dan terlalu sedikit kalium dalam makanan kita. Hati-hati, kadar garam yang berlebihan bisa mengikat banyak air. Kondisi inilah yang bisa membuat volume darah menjadi meningkat. Kemudian selanjutnya gejala hipotensi atau darah rendah. Hipotensi tidak terlalu menimbulkan gejala. Jika muncul gejala, penderita hipotensi dapat merasakan keluhan sebagai berikut: pusing, mual dan muntah, lemas, pandangan kabur, linglung, sulit konsentrasi, tubuh terasa tidak stabil, sesak napas, dan pingsan.
Kemudian selanjutnya gejala hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya karena bisa terjadi tanpa gejala. Bahkan pada beberapa kasus, gejala baru muncul setelah hipertensi makin parah dan sampai mengancam nyawa. Gejala yang dapat muncul pada kondisi tersebut antara lain mual dan muntah, sakit kepala, mimisan, sesak napas, nyeri dada, gangguan penglihatan, telinga berdenging, gangguan irama jantung, dan ada darah dalam urin atau dalam kencing. Nah, berikut ini beberapa jenis makanan yang bisa Anda konsumsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama, sayuran hijau. Sayuran hijau merupakan makanan untuk menurunkan tekanan darah yang bisa Anda coba. Sayuran hijau kaya akan kalium yang bisa membantu ginjal untuk menyingkirkan natrium melalui urin. Nah, hal ini yang pada akhirnya bisa membantu menurunkan tekanan darah. Lalu sayuran hijau apa yang banyak mengandung kalium? Mulai dari bayam, lobak hijau, kubis, hingga bit hijau merupakan sayuran hijau yang tepat untuk menghindar tekanan darah tinggi. Namun sebaliknya, hindari sayuran kemasan karena rentan ditambahkan dengan natrium dalam kemasan. Yang kedua, mentimun. Di dalam mentimun banyak terkandung kalium. Kalium ini merupakan elektrolit yang membantu mengatur jumlah natrium atau kandungan dalam garam yang ditahan oleh ginjal. Dengan kata lain, kalium bertanggung jawab atas terkontrolnya tekanan darah seseorang. Tak hanya itu saja, mentimun juga kaya akan vitamin C, kalium, antioksidan seperti karotenoid dan tokoferol. Nutrisi-nutrisi ini dibutuhkan tubuh untuk mengontrol atau menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, buah beri. Buah beri terutama blueberry kaya senyawa alami yang disebut flavonoid yang dapat membantu untuk mencegah hipertensi dan menurunkan tekanan darah. Blueberry, raspberry, dan stroberi mudah ditambahkan ke dalam menu harian atau diet. Misalnya, mengkombinasikan dengan sereal atau granola untuk sarapan. Buah-buahan ini juga bisa disantap dalam keadaan dingin sebagai hidangan penutup untuk yang menyehatkan. Selain beberapa makanan yang sudah dijelaskan tadi, buah bit merupakan makanan yang juga bisa menurunkan tekanan darah. Buah ini mengandung nitrit oksid yang dapat membantu membuka pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Yang kelima, susu skim dan yogurt. Susu skim merupakan sumber kalium yang sangat baik dan rendah lemak. Keduanya merupakan elemen penting dari diet untuk menurunkan tekanan darah. Andaikan tidak menyukai susu, Anda bisa menggantikannya dengan yogurt. Menurut beberapa penelitian asosiasi dari Amerika, wanita yang mengkonsumsi 5 porsi atau lebih yogurt dalam seminggu mengalami pengurangan 20% resiko terkena tekanan darah tinggi. Yang keenam, wortel. Siapa sih yang tidak suka dengan wortel? Rasanya yang manis, segar, dan renyah menjadi alasan mengapa banyak orang menyukai wortel. Namun, tahukah Anda bahwa selain alasan tersebut seperti klorogenik dan asam kafik yang dapat membantu mengendurkan pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Dengan begitu, kondisi tekanan darah tinggi dapat diatasi dan dicegah dengan baik. Meskipun wortel dapat dinikmati dengan berbagai cara oleh Journal of Human Hypertension, sebaiknya menikmati wortel dalam kondisi mentah, bersih, dan segar. Hal ini akan membuat manfaat wortel untuk kondisi hipertensi lebih optimal. Hal ini sudah dibuktikan dalam sebuah penelitian terhadap 2.195 orang dengan kategori usia 40-59 tahun mengkonsumsi wortel mentah dan segar berkaitan dengan kondisi tekanan darah yang lebih rendah. Dan bagaimana sih cara menjaga tekanan darah agar tetap normal?
Selama masih dalam batas normalnya, semakin rendah tekanan darah Anda, semakin baik pula tekanan jantung Anda. Namun tekanan darah rendah juga perlu diwaspadai jika sudah menimbulkan keluhan seperti pusing, mual, dan pingsan. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengontrol tekanan darah agar tetap normal. Yang pertama, atur pola makanan sehat dan gizi seimbang setiap harinya, serta kurangi asupan garam dan kafein. Yang kedua, rutin berolahraga guna menjaga tekanan darah normal, setidaknya selama 20-30 menit setiap hari. Pertahankan berat badan ideal dan kelola stres dengan baik, misalnya dengan melakukan yoga. Yang terakhir, hindari merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan karena bisa berbahaya bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah memang harus dipantau secara berkala guna mencegah terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi, atau justru tekanan darah rendah yang bisa disebut dengan hipotensi. Hal ini karena baik hipotensi atau hipertensi bisa tidak menimbulkan gejala, sehingga dikhawatirkan kondisi ini tidak terdeteksi dan menimbulkan berbagai macam komplikasi. Bila memungkinkan, Anda bisa secara rutin memantau tekanan darah secara mandiri di rumah. Jika tekanan darah Anda berada di atas atau di bawah rentang tekanan darah normal, berdasarkan usia, sebaiknya segera periksakan diri Anda ke dokter atau ke petugas kesehatan yang ada di lingkungan Anda. Demikian video kali ini yang membahas mengenai tekanan darah berdasarkan usia. Terima kasih, salam sehat. Sehat dimulai dari diri saya.